Angin surgawi bergemuruh di atas pelataran klan Yongxian. Namun bukan karena perayaan melainkan karena ritual pengusiran yang dipenuhi dendam. Yun Shaotian berdiri di tengah lingkaran formasi. Kedua tangan terikat dengan rantai cahaya yang membakar kulitnya perlahan. Ratapan seluruh klan tertuju padanya seakan ia adalah kutukan yang turun dari langit. Aura gelap yang mengitari tubuhnya tampak seperti asap tipis. Namun sebenarnya adalah segel leluhur yang terbangun setengah. Sayang, tak satu pun dari mereka mengetahuinya. Bagi mereka, asap itu adalah bukti bahwa Shaotian membawa kutukan kehancuran yang bisa merusak garis keturunan surgawi mereka. Mulai hari ini, namamu dihapus dari silsilah klan Yongxian. Teriak Patriark Yun Kingse dari singgasananya. Suaranya terdengar mantap, namun mata yang bergetar menunjukkan ia menyembunyikan ketakutan yang tak ia pahami sepenuhnya. Yun Feilong berdiri di samping Patriark dengan senyum yang terlalu cerah untuk situasi semacam ini. Dialah yang pertama kali memfitnah Shaotian, mengatakan bahwa aura gelap itu adalah tanda monster leluhur yang menempel pada dirinya kini. Ia menikmati setiap detik penderitaan dari saingannya yang lebih berbakat darinya. Yun Huali, ayah angkat Shaotian, menundukkan kepala dalam diam. Dia ingin membela, tetapi tekanan dari klan terlalu besar. Setiap upaya pembelaan hanya akan membawanya ikut dihabisi bersama anak yang ia besarkan. Shaotian menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya tanpa penyesalan. Sejak kecil ia tahu posisi Huali tidak kuat. Formasi pengusiran mulai menyala. Cahaya keemasan berubah merah pekat. Seolah darah langit itu sendiri menolak keberadaan Shaotian. Hembusan energi merobek pakaiannya, menghancurkan segel kecil yang selama ini menahan kekuatan asli dalam darahnya. Lonceng langit berdentum tanpa alasan, mengejutkan tetua-tetua yang hadir. Namun, sebelum ada yang menyadarinya, retakan tipis muncul di udara di atas kepala Shaotian. Tidak ada satupun yang melihatnya kecuali Shaotian sendiri. Dari retakan itu muncul sebuah suara tua, lirih namun kuat, seperti gema dari kedalaman ruang yang tak tersentuh. Akhirnya, pewarisku dibangunkan oleh kebodohan mereka sendiri. Shaotian tersentak. Suara itu langsung meresap ke dalam jiwa, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena darahnya tiba-tiba mendidih, seakan menyambut pemilik suara itu. Aura gelap di tubuhnya berubah menjadi garis-garis emas samar, namun tak seorang pun menyadarinya, karena formasi pengusiran menciptakan kabut cahaya yang tebal. Buang dia. Biarkan ia mati di dunia bawah. Teriak tetua kedua, Yun Huashen, sambil menghentakkan tongkatnya. Formasi meledak, menciptakan pusaran raksasa. Tubuh Shaotian terseret, melayang ke jurang energi antara alam. Dalam sekejap, dunia surgawi lenyap dari pandangannya. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan gema suara leluhur misterius itu. Shaotian, kau adalah satu-satunya pewaris darah primordial origin. Klan bodoh itu bahkan tidak tahu apa yang mereka buang. Tubuhnya seperti jatuh tanpa ujung, namun rasa sakit menghilang. Sebaliknya, ia merasakan getaran kuat. Seperti pintu besar sedang terbuka di dalam hatinya. Darahnya berdenyut, mengalirkan sensasi kekuatan asing yang belum pernah ia rasakan. Nanti, saat kau mendarat, aku akan membangunkan segel pertama. Namun untuk sekarang, dengarkan. Suara itu terdengar sangat dekat kini, seperti berbicara tepat di telinganya. Namaku adalah Huang Taizu, Kaisar Surgawi pertama. Semua klan surgawi tunduk padaku sebelum mereka mengkhianatiku. Shaotian membelalakkan mata. Jatuhnya berhenti seketika, sebelum tubuhnya didorong ke bawah oleh gravitasi dunia mortal. Tanah mendekat, namun tubuhnya tidak hancur. Sebuah kekuatan tak terlihat menahan dampak kematiannya. Ketika ia membuka mata, ia berada di hutan gelap dunia bawah. Napas tersengal, namun hidup. Sebuah cahaya kecil muncul di hadapannya, bentuk siluet cahaya lelaki tua bermata keemasan. Kau dibuang. Dan itu baik, kata siluet itu sambil tersenyum tipis. Karena mulai hari ini, Yun Shaotian, dunia akan kembali dikenalkan pada pewaris tunggal Kaisar Surgawi. Dan malam itu, dunia bawah menyaksikan kelahiran kekuatan yang seharusnya mengguncang seluruh langit. Hening malam dunia bawah hanya dipatahkan suara angin yang berdesir melewati pepohonan tinggi. Yun Shaotian duduk bersandar pada batang pohon besar. Tubuhnya limbung setelah jatuh dari alam surgawi. Luka-lukanya tak seberapa, tapi kekacauan di tubuhnya seperti badai yang berputar tanpa henti. Siluet cahaya Huang Taizu perlahan memudar, namun suaranya tetap menggema di ruang jiwa Shaotian. Sebelum aku lenyap untuk sementara, ada satu hal yang harus kau ketahui.
Segel garis darahmu telah dipecahkan sebagian, ini hanya awal dari kebangkitanmu. Xiao Tian menutup mata, mencoba mengatur napas. Energi asing yang mendidih di meridiannya membuat tubuhnya bergetar seperti hendak meledak. Jika ini kekuatan, kenapa rasanya seperti tubuhku mau dirobek? Gumamnya pelan. Tentu saja, jawab suara Taisu. Terdengar geling. Tubuhmu adalah wadah lemah yang dibesarkan klan bodoh itu, tidak cocok untuk darah primordial origin. Tapi tenang, kita akan memperbaikinya. Seketika, sebuah cahaya keemasan kecil muncul di depan dada Xiao Tian. Cahaya itu berputar, menembus kulitnya, lalu menyatu dengan inti spiritualnya. Rasa sakit menusuk seketika, membuat Xiao Tian menggigit bibir sampai berdarah. Ini apa? Ia terhuyung, hampir pingsan. Segel pertama, Reforging Phase. Jelas Taisu, aku membangun ulang fondasi tubuhmu. Kau akan merasa seakan dibakar dari dalam. Karena itu, memang benar, dalam sekejap, tubuh Xiao Tian bergetar hebat. Otot-ototnya mengencang, meridian terbuka lebar, dan aliran energi liar mengalir tanpa batas. Tulang-tulangnya berderak seperti rantai besi yang ditekan palu berkali-kali. Setiap getaran seperti petir kecil yang meledak di dalam dirinya. Namun, perlahan rasa sakit itu berubah. Awalnya seperti ribuan jarum tajam, lalu menjadi sensasi hangat yang mengalir lembut. Kulit Xiao Tian tampak bersinar samar, seolah tubuhnya sedang ditempa ulang oleh tangan tak terlihat. Setelah beberapa saat, yang terasa seperti berjam-jam, tubuhnya jatuh terkulai, napasnya terengah. Tetapi untuk pertama kalinya ia merasakan kekuatan yang stabil, mengalir dari dantian ke seluruh tubuhnya. Energi itu bersih, murni, dan sangat berbeda dari energi dunia bawah. Ia mengangkat satu tangan, melihat telapak tangannya yang kini sedikit bercahaya keemasan ini. Fondasi pewaris, kata Taisu, tubuhmu kini mampu menahan kekuatan yang bahkan para tetua surgawi pun tidak sanggup menampung. Belum sempat Xiao Tian memahami sepenuhnya kata-kata itu, ia mendengar suara langkah kaki dari balik semak-semak. Refleks, ia berdiri dan mengumpulkan sedikit energi. Meski tubuhnya masih lemah, naluri bertahan hidup bekerja cepat. Dari balik pepohonan, seorang pemuda lusuh dengan pakaian kompang-camping muncul. Wajahnya keras, namun matanya jernih. Pemuda itu terkejut melihat Xiao Tian yang nyaris bersinar di tengah gelapnya hutan. "Hei, kau hidup!" teriak pemuda itu kaget. "Aku melihat cahaya besar seperti meteorit jatuh. Kupikir ada harta maksudku. Seseorang butuh pertolongan." Xiao Tian mengerutkan kening, tapi tak merasakan niat buruk. "Siapa kau?" "Namaku Cirong Tian. Penduduk desa bawah gunung, aku. Yang tidak punya bakat kultivasi, tapi hidup masih harus jalankan." Ia tertawa kikuk. Xiao Tian hendak menjawab, namun tiba-tiba aura gelap menyeruak di udara, menusuk kulit seperti duri es. Trong Tian langsung pucat. Beras hutan malam. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah besar muncul, lalu tubuh makhluk buas sebesar kerbau menerjang, gigi tajam mengilat di bawah rembulan. Trong Tian menjerit dan mundur, jatuh tersungkur. Xiao Tian menatap makhluk itu sejenak. Ia tidak punya teknik, tidak punya senjata. Tetapi tubuh barunya dipenuhi energi yang tak terbendung. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Kalau tubuh ini benar-benar fondasi pewaris, maka biarkan aku mencobanya. Makhluk itu melompat. Xiao Tian memusatkan energi ke tinjunya, lalu menghantamnya. Secara langsung, tinjunya meledak seperti petir. Makhluk buas itu terpental menabrak 3 pohon sekaligus sebelum terkapar, tidak bergerak lagi. Trong Tian terngangam, "Apa kau manusia atau roh gunung?" Xiao Tian menatap tinjunya sendiri. "Tak percaya aku." Bahkan belum mengeluarkan setengah kekuatan di dalam ruang jiwanya, Huang Taizu terkekeh puas. "Bagus, kau kini siap memulai langkah pertamamu di dunia bawah pewaris." Dan di malam itu, tanpa Xiao Tian sadari, gemetar kecil muncul di langit jauh di atas sana, pertanda bahwa dunia surgawi barulah mulai sadar. Yang mereka buang telah bangkit. Kabut pagi menggantung rendah ketika Yin Xiao Tian dan Cirong Tian berjalan meninggalkan hutan malam. Pepohonan besar menjulang bagai siluet makhluk purba. Namun bagi Xiao Tian, dunia bawah terasa jauh lebih jujur dibandingkan dunia surgawi. Tak ada senyum palsu, tak ada tetua munafik yang memelototinya. Trong Tian berjalan di depan sambil menenteng ranting panjang seperti senjata. "Kau yakin tidak apa-apa? Kau baru saja jatuh dari langit, tahu? Biasanya orang langsung mati, atau minimal patah 30 tulang." Xiao Tian menatapnya datar.
Aku masih hidup, itu cukup, ya. Tapi kau tetap menyeramkan, Rongtian menyengir lebar. Tapi tidak apa, mulai hari ini, anggap aku pemandu duniamu. Xiaotian tak menjawab, tapi dalam hati ia merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan diklat. Ketulusan sederhana, ketika mereka mendekati jalan setapak menuju desa, Xiaotian merasakan ada sesuatu yang mengalir di udara, energi lembut, halus seperti kabut, namun membawa rasa dingin yang aneh. Ia menoleh, dan di kejauhan melihat bayangan halus berdiri di atas batu besar, menatap ke arah mereka. Sesosok perempuan, rambut putih keperakan, pakaian seperti kabut bulan, dan mata. Mata itu, mata perak yang tampak seperti memantulkan garis-garis takdir yang terus bergerak, seolah dunia hanyalah cermin bagi penglihatannya. Rongtian langsung berbisik ketakutan itu. Fei Ranyue. Orang-orang bilang dia bukan manusia penuh keturunan suku Bulal, mereka bisa melihat masa depan seseorang. Xiaotian memperhatikan sosok perempuan itu yang kini melangkah turun dengan gerakan ringan, hampir tanpa suara. Setiap langkah seakan menghapus jejaknya sendiri. Ranyue berhenti tepat di depan Xiaotian, matanya menatap lurus ke mata Xiaotian tanpa ragu, seolah menembus kulit, organ, dan jiwanya sekaligus. Kau bukan orang dunia bawah, katanya pelan. Suaranya bergema samar seperti gema lembut dari gua bulan. Rongtian memucat. Jangan bilang apa-apa. Ini Tem El. Ini orang asing, tapi baik. Dia tidak membahayakan. Ranyue tidak menghiraukannya. Ia mengangkat tangan, dan cahaya putih tipis muncul di ujung jarinya. Cahaya itu membentuk pola lingkaran yang berputar seperti roda takdir, lalu menyentuh dahi Xiaotian. Xiaotian hendak menepis, namun tubuhnya membeku. Cahaya itu menembus kulitnya, menyentuh inti jiwanya, dan Ranyue tersentak mundur 3 langkah. Matanya melebar, napasnya tercekat. Kau garis darahmu. Suaranya gemetar. Rongtian panik. Hei, apa yang kau lihat? Jangan kutuk dia. Ranyue menatap Xiaotian lama, sangat lama, sampai akhirnya ia berbisik dengan suara nyaris tak terdengar, garis darah primordial. Tidak mungkin. Itu seharusnya telah punah. Angin berhembus kencang seolah ikut terguncang. Xiaotian mengernyit. Apa maksudmu? Namun Ranyue tiba-tiba melangkah mundur, menundukkan kepala seolah melihat raja atau dewa. Aku hanya tahu sedikit, tapi garis darah seperti itu adalah garis yang melahirkan penentu takdir langit. Rongtian membeku. Apa itu berarti dia calon dewa? Tetap diam, kata Xiaotian, menepuk pundaknya. Namun sebelum dialog berlanjut, bumi bergetar. Pohon-pohon di sekitar bergoyang keras. Suara teriakan datang dari arah desa. Bes muncul. Rongtian langsung panik. Itu suara orang desa. Mereka dalam bahaya. Ranyue menutup matanya sejenak. Lebih dari 13 peringkat menengah. Desa tidak akan mampu menahan mereka. Xiaotian memejamkan mata. Energi dari segel pertama masih mengalir liar dalam tubuhnya. Belum stabil, namun cukup kuat untuk bertarung. Ini bukan tanah surgawi yang membuangnya, ini dunia bawah, dan orang-orang ini tidak bersalah. Ia membuka mata, arahkan aku ke sana. Rongtian langsung berlari, meski langkahnya ragu-ragu. Ranyue menghilang seperti kabut, lalu muncul kembali di samping Xiaotian. Rupanya, ia juga akan membantu. Saat mereka mencapai tepi desa, Xiaotian melihatnya, 3 beast raksasa dengan tanduk kristal dan bulu seperti baja. Mereka menerjang rumah-rumah, menghancurkan pagar, dan membuat penduduk berlari ketakutan. Rongtian menggigit bibir. Aku tidak bisa apa-apa. Xiaotian melangkah maju. Biar aku. Ranyue memperhatikan aura keemasan samar yang muncul di sekitar tubuh Xiaotian. Mata peraknya bergetar. Kekuatan itu seharusnya tidak ada di dunia bawah. Xiaotian menarik napas panjang. Tubuhnya memanas. Energi primordial origin mengalir dari dantian ke seluruh ototnya. Beas pertama menerjang. Namun saat ia melompat ke arah Xiaotian, tinju Xiaotian menyala dan dunia seakan terdiam ketika pukulan itu menghantam. Ledakan energi melanda udara. Beast raksasa itu terpental puluhan meter, menggeser tanah hingga meninggalkan parit besar. Desa terdiam. Rongtian terpaku. Ranyue menutup mulutnya dengan tangan. Xiaotian berdiri di tengah debu yang berputar. Aura keemasannya membelah kegelapan pagi. Jika dunia bawah ingin mengujiku, katanya dingin, maka biarlah mereka tahu siapa yang mereka coba sentuh. Di ruang jiwanya, suara Huang Taizu bergema puas. Bagus,
Xiao Tian, kau mulai menginjak jalan pewaris. Asap debu mulai menghilang dari udara, namun keheningan di desa belum sirna. Para penduduk berdiri, terpaku melihat Yun Xiao Tian yang berdiri tegak, aura keemasannya masih memendar, seperti bara api yang belum padam. Dua beast lain menggeram keras, tetapi langkah mereka terhenti. Insting mereka mengenali sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari mereka. Chi Rongtian berlari menghampiri Xiao Tian dengan wajah penuh kekhawatiran yang bercampur kekaguman itu. Itu tadi gila. Kau menghantam bias peringkat menengah seperti memukul ayam goreng. Xiao Tian menepis debu dari pakaiannya, jangan samakan dengan ayam goreng. Setidaknya bias ini mencoba membunuh kita. Ranyue berjalan perlahan menghampiri mereka. Matanya tak lepas dari Xiao Tian. Auramu bahkan setelah menghantam bias sebesar itu, tidak menurun sedikit pun. Tubuhmu tidak mengalami keretakan meridian, bagaimana mungkin? Namun sebelum Xiao Tian menjawab, dua bias yang tersisa mengaum bersamaan dan menerjang dari dua arah sekaligus, satu ke kiri, satu ke kanan, mencoba memojokkan Xiao Tian dan menyerangnya bersamaan. Rongtian menjerit, Xiao Tian. Mereka menyerang lagi. Xiao Tian menarik napas panjang. Energi primordial origin berkumpul di kedua kakinya. Dalam sekejap ia melompat ke udara, berputar, dan mendarat di belakang salah satu bias. Gerakannya cepat namun tetap stabil, seolah tubuh barunya tidak memiliki batasan. Tangan kirinya meraih tanduk bias, lalu menghentakkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa berat. Tanah retak. Bias itu mengeram, mencoba bangkit. Namun Xiao Tian menghancurkan tengkoraknya dengan sekali pukul. Bias terakhir mencoba kabur, tetapi Ranyue tiba-tiba mengangkat tangan. Cahaya perak membentuk lingkaran kecil di telapak tangannya, lalu tali cahaya keluar dari lingkaran tersebut, menjerat kaki Bias seperti rantai bola. Bias itu terjatuh, mengaum marah. Xiao Tian menoleh. Ranyue hanya mengangguk pelan. Bunuh, aku menahannya. Xiao Tian melompat dan menghantam dada makhluk itu dengan lutut yang diselimuti energi keemasan. Suara tulang patah terdengar jelas. Bias itu terkapar dan tak bangun lagi. Keheningan meliputi desa. Perlahan penduduk mulai keluar dari rumah. Sebagian membawa anak-anak, sebagian membawa senjata seadanya. Mereka memandang pahlawan tak terduga di tengah desa itu, orang asing yang baru datang, namun sudah menyelamatkan nyawa mereka. Seorang tetua desa mendekat. Tubuhnya gemetar namun sorot matanya penuh rasa hormat. Anak muda, siapa namamu? Xiao Tian hendak menjawab. Namun tiba-tiba hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Angin berhenti, daun tak bergerak, suara burung menghilang. Chi Rongtian menggigil. Ini apa? Ranyue tersantat, matanya membesar. Tidak mungkin. Ini aura roh leluhur yang sangat tua. Tapi dari mana? Sebelum ia menuntaskan kata-katanya, cahaya keemasan muncul dari tubuh Xiao Tian. Cahaya itu naik seperti api, membentuk siluet seseorang tinggi, gagah, dengan jubah panjang dan mata keemasan yang tak tertandingi. Luang Taizu. Namun kali ini bukan hanya suara, melainkan bayangan rohnya yang muncul nyata. Penduduk desa langsung berlutut. Rongtian terjatuh ke pantatnya. Ranyue tanpa sadar mundur beberapa langkah. Roh Huang Taizu menatap Xiao Tian lama, lalu berputar mengamati desa. Suaranya bergema, kuat, namun lembut seperti gemuruh awan. Kau melakukan dengan baik, namun segel pertama hanyalah permulaan. Xiao Tian mengerutkan kening. Kenapa kau muncul tiba-tiba? Huang Taizu mengangkat tangan. Di udara muncul 3 lingkaran formasi kecil. Masing-masing berputar dengan kecepatan berbeda, merah, emas, dan hitam. Ada sesuatu yang terbangun. Karena pertarunganmu barusan, darahmu memanggil sesuatu. Sesuatu yang telah lama tidur, bahkan sebelum aku menjadi kaisar. Ranyue menghela napas pelan. Sesuatu yang lebih tua dari kaisar. Itu tidak mungkin. Namun lingkaran hitam tiba-tiba berhenti berputar. Sebuah denyut energi keluar darinya, membuat seluruh desa merasakan tekanan menggila. Bahkan Xiao Tian harus menahan napas, karena dadanya terasa sesak. Huang Taizu menatap langsung ke arah lingkaran hitam itu. Ini bukan bagian dari kekuatanku, bukan bagian dari garis primordial origin milikku. Ia menatap Xiao Tian dengan mata serius. Ini sesuatu milik ibumu. Xiao Tian terpaku, tubuhnya membeku. Ibumu bukan wanita biasa, garis darahnya tidak ada dalam catatan klan manapun, dan sekarang kekuatan itu terbangun. Xiao Tian menggenggam tangannya. Apa maksudmu ibumu? Aku bahkan. Suaranya terhenti ketika lingkaran hitam meledak menjadi kabut gelap, membentuk satu simbol kuno di udara.
Simbol itu terlihat seperti mata besar dengan 3 garis melintang di dalamnya. Raju langsung jatuh berlutut, wajahnya pucat pasif. Tidak. Itu simbol Nethervein, garis darah, yang seharusnya musnah ribuan tahun lalu. Xiao Tian menatap simbol itu, mata itu seolah memandang balik padanya. Huang Taizhu menghela napas panjang. Sekarang kau tahu, Xiao Tian, selain menjadi pewaris Kaisar Surgawi, kau juga membawa garis darah Nethervein. Ia mendekat, menatap Xiao Tian tajam. 2 garis darah kuno dalam satu tubuh. Dunia tidak akan diam mengetahui ini. Roh Taizhu memudar perlahan, meninggalkan peringatan terakhir. Bersiaplah. Karena mulai sekarang, langit dan bawah bumi akan mencarimu. Dan begitu roh itu lenyap, simbol hitam di udara menempel ke tubuh Xiao Tian, meresap ke kulitnya seperti tinta hidup. Xiao Tian menggenggam dadanya, merasakan denyut aneh dari kekuatan ibunya yang belum pernah ia kenal. Desa menjadi sunyi. Ranyue berbisik pelan. Pewaris surgawi dan Nether sekaligus. Kau bukan hanya penguasa masa depan. Kau adalah malapetaka bagi dunia. Xiao Tian menatap tangannya yang bergetar. Ia tidak tahu apakah ini anugerah atau kutukan. Yang pasti, jalan di depannya tidak akan pernah sama lagi. Fajar pucat mengintip dari balik kabut abadi ketika Yin Xiao Tian mendarat di tepi celah dimensi, tempat ia ditarik sebelumnya oleh Ling Suyu. Ada sesuatu yang berubah di tubuhnya, aliran kekuatan yang terasa seperti benang-benang petir halus bergerak di bawah kulitnya, namun tidak menyakitkan. Seperti sebuah respons alami tubuhnya terhadap gerbang kuno tadi. Suara retakan kecil terdengar. Seekor burung hitam bermata emas Heiluo bertengger di bahunya. Burung itu bukan miliknya, bahkan bukan makhluk biasa. Ia muncul entah dari mana setelah Yun Xiao Tian keluar dari gerbang. Menatapnya seolah mengenalinya sejak lama. Heiluo, kau dari mana? Gumam Yun Xiao Tian. Burung itu hanya mengeluarkan suara rendah. Sayapnya bergetar seakan menolak untuk berkata lebih banyak. Tidak jauh, Ling Suyu berjalan perlahan sambil memijat pelepisnya. Aku berhasil menutup celah waktu itu. Tapi hanya untuk sementara. Ada sesuatu yang mengikuti aura tubuhmu. Benda itu tidak berasal dari dunia ini. Yun Xiao Tian mengangguk tanpa menjawab. Ia juga merasakannya. Bukan makhluk, bukan roh, melainkan ingin seseorang untuk kembali. Seperti panggilan dari sebuah tahta yang sudah lama kosong. Saat mereka kembali ke hutan ilusi, tanah mendadak bergetar. Akar-akar besar melonjak keluar, membentuk dinding hidup di depan mereka. Dari balik akar itu muncul seorang pria tua berambut putih, namun tubuhnya tegap. Song Hanyul, penjaga wilayah rahasia. Ling Suyu, kau melanggar batas wilayah sekali lagi. Suara pria itu berat, namun tidak marah, lebih seperti khawatir. Ling Suyu menunduk sedikit. Aku tidak punya pilihan, masalah ini lebih besar dari sekedar aturan wilayah. Song Hanyul menatap Yun Xiao Tian. Seketika, udara di sekitar mereka seolah dipadatkan. Tekanan spiritual yang kuat menghantam tubuh Yun Xiao Tian seperti palu. Namun reaksi yang muncul justru tak terduga. Aura tersembunyi di tubuh Yun Xiao Tian bangkit, otomatis membentuk lapisan cahaya samar. Tekanan itu tertolak. Song Hanyul, tercengang kau. Keturunan siapa? Ling Suyu cepat berdiri di antara mereka. Dia bukan keturunan siapapun di sini, tapi jika kami tidak bertindak cepat, seluruh langit rendah mungkin runtuh. Song Hanyul menyipitkan mata, lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya memancar cahaya biru muda, memunculkan sebuah ilusi. Sebuah bayangan raksasa berlapis segel kuno, tertidur di balik dinding cahaya yang reta. Aku ingin menunjukkan ini pada kalian, kata Song Hanyul. Ini adalah Ancestral Cell of Lenin Raven, segel tertua yang mengurung ancaman dari langit tingkat atas. Namun lihat retakan ini, 3 hari lalu. Retakannya belum ada. Yun Xiao Tian menatap ilusi itu dengan fokus. Ada sesuatu dalam bayangan tersebut yang terasa akrab. Napasnya tercekat, bulu kuduknya meremang. Aku tidak tahu apa yang terjadi, lanjut Song Hanyul. Tapi retakan ini tidak muncul dari kekuatan luar. Seseorang secara tidak sengaja membangunkan sesuatu yang tersegel di dalamnya. Ling Suyu menatap Yun Xiao Tian dengan mata melebar. Ia juga menyadari sesuatu. Xiao Tian, saat kau membuka gerbang itu, kau memicu sesuatu. Sebelum Yun Xiao Tian sempat menjawab, Heiluo di bahunya bersuara keras. Bulunya berdiri seperti tersambar petir. Burung itu menatap ke langit. Muncul satu garis tipis cahaya merah. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Langit terbelah seperti kaca pecah.
Dari balik kelah itu, muncul aura yang menggetarkan bumi kekuatan yang membuat hutan ilusi runtuh perlahan. Xiong Hanyue menatap dengan ngeri. Tidak. Ini bukan mungkin. Seseorang menembus dari langit tinggi. Ling Suyu meraih tangan Yun Xiaotian. Kita harus pergi. Namun langkah Yun Xiaotian terhenti ketika suara rendah menggema dari balik celah langit. Akhirnya ku pastikan keberadaanmu, pewaris terakhir. Tubuh Yun Xiaotian membeku. Kata-kata itu menggema langsung di dalam jiwanya. Ling Suyu berbisik ketakutan. Xiaotian. Siapa yang memanggilmu? Yun Xiaotian menggenggam dadanya, merasakan deyutan energi asing yang ingin keluar, dan tanpa sadar, ia menjawab. Aku juga ingin tahu siapa diriku sebenarnya. Celah merah di langit semakin terbuka lebar, memancarkan kilatan cahaya seperti darah bercampur petir. Yun Xiaotian merasa tubuhnya berdenyut-denyut, seakan sesuatu yang telah lama terkunci dalam daging dan tulangnya mencoba bangkit. Aura itu bukan miliknya, bukan pula sesuatu yang ia pahami. Ling Suyu menarik tangannya lebih kuat. Kau harus menjauh dari sini. Jika entitas itu benar-benar menembus dunia ini, kau akan jadi target pertama. Namun sepasang kaki Yun Xiaotian terasa beku, seakan beratnya berlipat-lipat. Mati rasa menjalar dari ujung jari hingga tengkuk. Di dalam cakupan pikirannya, ia mendengar gema samar sebuah suara lelaki tua yang dalam dan memaksa, kau. Akhirnya terbuka. Ketika suara itu masuk terlalu dalam, Hei Luo terbang dari bahunya. Bulunya memercikan percikan emas, membuat Yun Xiaotian terputus dari suara itu seketika. Burung hitam itu bertengger di sebatang ranting dan menatap langit dengan ekspresi murka, sesuatu yang mustahil untuk seekor burung biasa. Xiong Hanyue mengangkat tongkat kayu tua yang ia bawa. Tongkat itu terbelah menjadi dua, berubah menjadi pedang roh bermotif arus sungai. Aku akan menahan celah itu. Kalian berdua, pergi sebelum terlambat. Akar-akar besar bangkit dan membentuk perisai raksasa di bawah kendali Xiong Hanyue. Namun celah merah itu memuntahkan gelombang aura mengerikan yang membuat akar-akar tersebut mengering hanya dalam hitungan detik. Ling Suyu menggigit bibirnya. Kakek Xiong tidak akan mampu menahan itu lama. Xiaotian, kita harus masuk ke hutan dalam. Ada tempat yang bisa menyembunyikan aura tubuhmu. Namun Yun Xiaotian akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia memutar kepalanya, menatap celah itu dengan pandangan yang tidak ia mengerti sendiri. Aku merasa sesuatu di dalam sana memanggilku, bukan untuk membunuhku, tapi seolah itu milikmu. Ling Suyu menyela dengan nada serius. Yun Xiaotian menegang. Ling Suyu memegang pundaknya dan menatap tajam. Kalau begitu, justru semakin berbahaya. Sebelum mereka sempat bergerak, sebuah cahaya keperakan jatuh dari celah itu, menghantam tanah beberapa ratus meter dari mereka. Tanah meledak, dan dari kepulan debu muncul sosok lelaki tinggi berjubah hitam putih berlapis simbol kuno. Rambut peraknya turun hingga punggung. Mata lelaki itu menyala seperti bara. Yun Xiaotian terdiam. Xiong Hanyue terhuyung ke belakang. Ling Suyu menutup mulutnya tak percaya. Lelaki itu menatap Yun Xiaotian dengan ekspresi campuran kekecewaan dan rasa lega. Saat aku mencari pewaris, aku tak menduga yang tersisa hanya seorang anak yang dibuang oleh klan sendiri. Suara lelaki itu berat, menggema seperti suara petir yang ditahan ribuan tahun. Siapapun dia bukan manusia biasa. Ling Suyu berbisik, itu bukan kultivator tingkat atas itu kekuatan kaisar langit. Xiong Hanyue membanting pedangnya ke tanah, memaksa dirinya tetap berdiri. Kau dari langit ke-9. Apa tujuanmu turun ke dunia rendah? Lelaki berambut perak itu mengangkat tangannya. Tekanan yang muncul seketika membuat hutan ilusi layu dalam radius ratusan meter. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak keturunanku. Matanya menatap Yun Xiaotian tak berkedip. Kau satu-satunya pewaris kaisar surgawi, pewaris tahta yang seharusnya tidak pernah jatuh ke tangan mereka yang mengusirmu. Yun Xiaotian terdiam, jantungnya seperti membeku. Aku pewaris apa? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lelaki berambut perak itu mengangkat dua jarinya. Ruang di sekitar Yun Xiaotian membelok. Cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Ling Suyu berteriak, Xiaotian. Xiong Hanyue mencoba menerjang, tapi tubuhnya terpental seperti tertiup badai. Lelaki itu berkata pelan namun tegas, aku akan membawa pewaris ini kembali ke langit, sebelum pihak lain menemukannya. Tepat saat cahaya menelan Yun Xiaotian, Hei Luo terbang tinggi, menukik cepat.
dan memancarkan aura emas yang menghancurkan teknik teleportasi itu. Dalam sekejap, cahaya teleportasi meledak. Lelaki berambut perak itu mundur satu langkah. Terkejut kau, burung kecil. Bagaimana bisa menolak kekuatan Kaisar Surgawi? Hai Luo menatap lelaki itu dengan mata emas menyala penuh ancaman. Yun Xiaotian jatuh berlutut, napasnya tersengal. Burung itu bukan peliharaan, bukan makhluk biasa, mungkin bahkan bukan makhluk dari dunia ini. Lelaki berambut perak itu mengangkat dagunya, tatapannya berubah tajam. Kupikir ini hanya tugas sederhana, ternyata ada pihak lainnya yang ikut melindungi pewaris. Ling Suyul meraih Yun Xiaotia dan berbisik dengan cepat, kita harus kabur sekarang. Setelah ini, dia pasti memanggil pasukan. Namun Yun Xiaotian masih menatap lelaki berambut perak itu, merasakan sesuatu lebih dalam daripada ketakutan. Jika kata-katanya benar, maka masa lalunya bukanlah sekadar pengusiran. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya menunggunya. Dan mungkin klan surgawi mengusirnya karena takut pada apa dirinya sebenarnya. Hutan ilusi kini benar-benar luluh lantak. Pepohonan merekah seperti kaca pecah, tanah retak, dan angin mati seketika. Di antara puing kehancuran itu, aura lelaki berambut perak bergetar semakin liar, seolah ia menahan sesuatu yang ingin meledak ke segala arah. Ling Suyul memapah Yun Xiaotian, menyeretnya mundur perlahan. Xiaotian, dengar aku, kita harus lari. Aku tahu tempat yang bisa menyembunyikanmu dari kekuatan setinggi itu. Namun Yun Xiaotian masih terpaku pada lelaki itu. Ada tarikan asing dalam dadanya, denyutan yang semakin kuat, semakin panas, seolah darahnya berusaha menanggapi kehadiran orang tersebut. Siapa sebenarnya kau? Suara Yun Xiaotian pecah, antara takut dan penasaran. Lelaki berambut perak itu menatapnya seperti menilai bagian tubuhnya satu persatu. Namaku bukan untuk dunia rendah ini, tapi kau boleh memanggilku Qian Liang. Nama itu membuat Song Hanyue tersentak. Qian Liang, pewaris pedang timur kekaisaran? Bukankah kau menghilang ribuan tahun lalu? Qian Liang tidak menggubris, ia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke dada Yun Xiaotian. Dalam tubuhmu tersembunyi tanduk naga kaisar, pecahan inti darah dari Kaisar Surgawi pertama. Kau seharusnya tumbuh menjadi penerus tahta, bukan sekadar anak buangan. Yun Xiaotian menggeleng lemah. Aku tidak punya tanda khusus, tidak ada kekuatan naga, tidak ada. Belum sempat ia selesai, sebuah rasa sakit membara muncul dari dalam tulang rusuknya. Tubuhnya membungkuk, nafasnya tercekik, darah panas mengalir deras di nadinya. Ling Suyul memeluk bahunya. Xiaotian, ada apa? Cai Luo terbang rendah, mengitari Yun Xiaotian seperti mencoba menenangkan kekuatan yang meledak dari dalam tubuhnya. Qian Liang menghela napas, sudah kubilang. Ia mulai bangkit. Tiba-tiba, kulit dada Yun Xiaotian bersinar samar. Bukan luka, bukan simbol, tetapi bayangan tanduk naga muncul dari balik kulitnya, seperti hologram yang berdenyut perlahan mengikuti detak jantung. Simbol itu bergerak, berbentuk spiral, menusuk ke dalam tulang, dan terasa dingin seperti logam ilahi. Ling Suyul menatap ngeri ini. Ini bukan kekuatan klan biasa. Ini kekuatan yang seharusnya tidak mungkin ada di tubuh manusia. Namun Qian Liang tampak murka. Kekuatan itu dipaksa tidur oleh para tetua langit, agar pewaris sejati tidak pernah bangkit. Mata Yun Xiaotian melebar, mereka menyegel aku. Ya, Qian Liang mendekat, dan pengusiranmu hanyalah cara untuk menyembunyikanmu. Mereka takut kau tumbuh terlalu cepat. Seketika Yun Xiaotian merasakan tubuhnya seolah dihantam palu raksasa. Ia jatuh tersungkur, memegangi dadanya, sementara tanduk naga itu semakin terang. Ling Suyui menatap Qian Liang tajam, kalau kau ingin membawanya ke langit, kau akan membunuhnya sebelum dia sempat pergi. Aku tidak ingin membunuhnya, Qian Liang berkata, aku ingin membangkitkannya. Aura Qian Liang naik tiba-tiba, tanah terangkat, udara terkompresi, awan tertarik menuju celah merah. Ling Suyui melompat menghalangi. Pedang spiritualnya menyala biru pucat, kau tidak menyentuhnya. Jika kau memaksa bangkitkan kekuatan itu sekarang, tubuhnya bakal hancur. Qian Liang menatapnya tanpa ampun, kau tidak punya kekuatan, tidak punya hak tepat. Ketika ia hendak menggerakkan jarinya, Hei Luo menukik. Burung kecil itu memekik keras dan sebuah gelombang emas menyapu area pertarungan. Qian Liang terdorong mundur beberapa langkah, matanya melebar kagum, sekaligus marah. Kau adalah penjaga tua itu. Mustahil,
Kau seharusnya hilang bersama Kaisar. Hai Lo menatap Qian Liang dengan mata emas yang membara, seolah menyuruhnya mundur. Song Hanyo, yang hampir tidak bisa berdiri lagi berbisik lirih, jadi burung itu. Makhluk yang pernah mengawal Kaisar Surgawi lama. Legenda itu ternyata benar. Yun Xiaotian terengah-engah, tetapi dalam dirinya terjadi sesuatu. Tanduk naga itu meresap kembali ke tubuhnya, kekuatan yang tadinya membara mendadak tenang. Napasnya kembali stabil, meski tubuhnya masih bergetar hebat. Ling Shui memeluknya, Xiaotian, kau kembali. Yun Xiaotian mengangguk perlahan, untuk sementara. Ya, Qian Liang menyapu rambut peraknya ke belakang, menatap mereka semua dengan tatapan berat. Baik, jika kau ingin menunda kebangkitan itu. Silakan, tapi ketahuilah ia menunjuk celah merah di langit. Para pemburu dari langit ketujuh sudah merasakan aura pewaris. Mereka sedang menuju tempat ini. Ling Shui membeku. Song Hanyu memucat. Yun Xiaotian mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang baru. Takdirnya bukan lagi sesuatu yang bisa ia lari darinya. Qian Liang kembali menatap Yun Xiaotian. Kau hanya punya dua pilihan. Ia mengulurkan tangan. Bergabung denganku. Dan kembali ke tahta yang seharusnya menjadi milikmu. Atau ia menunjuk tanah retak di bawah. Tetap di sini. Dan menunggu dunia rendah ini menjadi kuburanmu. Ling Shui menoleh ke Xiaotian. Napasnya tercekat. Xiaotian, kau mau pilih yang mana? Angin berhenti. Hutan yang hancur kini sunyi seakan seluruh dunia menahan napasnya. Yun Xiaotian berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama berbahaya. Menerima tangan Qian Liang dan kembali ke langit atau tetap tinggal dan menunggu kehancuran mencapai tempat ini. Ling Shui menggenggam lengan Yun Xiaotian erat-erat. Suaranya bergetar. Xiaotian, kalau kau ikut dia, kau tidak akan kembali ke sini dengan mudah. Dunia langit tidak pernah menerima seseorang tanpa meminta pengorbanan yang besar. Song Hanyu menambahkan dengan suara serak, dan langit ketujuh. Mereka bukan sekadar pemburu, mereka adalah eksekutor yang diutus untuk menghapus pewaris terlarang. Kau akan langsung jadi target utama. Qian Liang mengangkat alis, tak menunjukkan kesabaran. Kalian bicara seolah aku tak mampu melindunginya. Jika para pemburu datang ke sini, dunia rendah ini akan runtuh. Hanya dengan kembali denganku ia bisa selamat. Yun Xiaotian menunduk, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidupnya benar-benar memiliki nilai yang jauh melampaui dirinya, tapi nilai itu juga membawa beban yang menakutkan. Ia membuka mata, aku. Namun sebelum ia selesai mengambil keputusan, bumi bergetar tiba-tiba, awan hitam muncul tanpa peringatan, membentuk pusaran yang sangat besar, hingga menelan cahaya matahari. Energi dingin melayang turun, membuat udara terasa seperti beku. Song Hanyu menegang, tidak. Mereka datang terlalu cepat. Ling Shui memeluk Yun Xiaotian lebih erat. Xiaotian, sembunyikan auramu. Tapi terlambat. Dari tengah pusaran, tiga bayangan turun perlahan. Mereka mengenakan jubah hitam dengan simbol perak berbentuk tombak. Wajah mereka ditutupi masker putih yang memancarkan cahaya samar. Aura mereka menusuk seperti pedang tak terlihat. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang datar dan tanpa emosi. Target ditemukan, pewaris darah Kaisar. Yun Xiaotian. Yun Xiaotian tersentak. Mereka tahu namanya. Qian Liang menggeram rendah, pemburu kekosongan. Kalian berani turun ke dunia rendah? Kalian tahu hukuman untuk itu. Pemburu kedua menjawab, suaranya seperti sesuatu yang dirampas dari manusia. Pewaris adalah ancaman bagi tujuh langit. Perintah sudah jelas. Hilangkan sebelum ia matang. Aura hitam mengalir dari tangan pemburu tersebut, membentuk tombak raksasa yang tampak seperti dilapisi bayangan roh-roh yang menjerit. Ling Shui merapat pada Yun Xiaotian, kita harus kabur sekarang. Namun Qian Liang justru melangkah maju, menahan mereka. Tidak, mereka datang untuk membunuhnya. Lari hanya akan menunda. Menghadapi mereka itulah satu-satunya jalan. Song Hanyu tampak ingin menolak. Tapi satu pandangan dari pemburu sudah membuat lututnya hampir patah. Yun Xiaotian menelan ludah, menatap Qian Liang, kalau aku ikut kau, apakah mereka berhenti mengejarku? Qian Liang menatap lurus ke depan, tidak, tapi kau akan punya kekuatan untuk melawan mereka. Itu bukan jawaban yang menenangkan. Tapi itu satu-satunya yang jujur. Sebelum ia sempat bicara, pemburu ketiga mengangkat tangannya. Ada suara patah, suara ruang yang remuk. Dalam sekejap, tombak hitam itu melesat ke arah Yun Xiaotian.
Ling Suyue menjerit, Shao Tian. Hai Luo melompat dan memekik keras. Sayapnya mengeluarkan cahaya emas yang beresonansi hingga langit retak. Gelombang emas memukul tombak hitam itu, tapi tombak hanya terhambat sedikit tetap melaju. Di detik kritis itu, Qian Liang menepukkan jarinya, sebuah garis cahaya putih melesat cepat, memecah tombak hitam menjadi partikel debu. Pemburu pertama berbisik pelan. Teknik pedang kaisar. Qian Liang menoleh ke Yun Shaotian, pilih sekarang. Atau kau mati di sini. Yun Shaotian merasakan darahnya mendidih. Tanduk naga yang tadi muncul samar kembali terasa, sesuatu dalam dirinya. Bangun, bukan kekuatan penuh, tapi tekad. Ia berdiri tegak, melepaskan genggaman Ling Suyue dengan lembut. Suyue, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam bahaya, tapi kalau aku terus bersembunyi, aku tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Ling Suyue menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kau akan pergi bersama dia? Yun Shaotian mengangguk pelan, untuk saat ini. Ya, Qian Liang tersenyum tipis pertama kalinya, sejak ia muncul. Keputusan yang benar. Tapi pemburu tidak menunggu aura hitam kembali terkumpul, 3 tombak muncul bersamaan, diarahkan ke Yun Shaotian dan Qian Liang. Song Hanyue berseru, mereka menyerang bersamaan. Itu teknik pemusnah jiwa. Qian Liang mengangkat pedang roh, tanpa ragu, kalau begitu. Lihatlah seperti apa kekuatan yang harusnya kau warisi. Ia menghantamkan pedang ke tanah, cahaya putih membelah bumi, retakan cahaya menyambar langit, dan memotong ketiga tombak hitam dalam satu ayunan. Pemburu-pemburu itu terdorong mundur selangkah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bukan musuh sembarangan. Ling Suyue berlari ke arah Yun Shaotian, memegang wajahnya dengan kedua tangan. Shaotian, janjikan satu hal apa? Kalau kau naik ke langit, jangan biarkan mereka mengubahmu. Yun Shaotian tersenyum kecil. Tidak ada yang bisa mengubahku. Sebelum mereka sempat berbicara lagi, Qian Liang mengaktifkan formasi teleportasi. Cahaya melingkar naik dari tanah, menelan Yun Shaotian. Para pemburu berteriak, jangan biarkan mereka pergi. 3 tombak hitam meluncur lagi tapi terlambat. Cahaya teleportasi meledak, dan Yun Shaotian menghilang dari dunia rendah. Ling Suyue terjatuh berlutut. Hai Luo mengepakkan sayapnya dengan lirih, menatap ke langit, yang kembali tertutup awan hitam. Song Hanyue berdiri sambil menatap kosong. Langit telah berubah. Sementara di sisi lain portal Yun Shaotian membuka mata. Ia tiba di sebuah dunia yang dipenuhi bangunan dari cahaya, langit tanpa ujung, dan tanah yang terbakar oleh kekuatan ilahi. Suara lonceng surgawi menggema dari segala arah. Qian Liang berdiri di sisinya. Selamat datang, pewaris. Ia menunjuk ke kejauhan, ke sebuah istana terapung raksasa bercahaya keemasan. Di langit ke-9, cahaya teleportasi mereda, menyisakan hembusan angin hangat yang penuh partikel ilahi. Yun Shaotian berdiri di tepi sebuah jalan udara yang terbentang tanpa ujung. Di bawahnya tidak ada tanah, hanya jurang cahaya, seperti lautan energi yang terus berputar. Bangunan-bangunan di langit ke-9 tidak seperti bangunan dunia manapun. Pilar-pilar raksasa terbuat dari awan pekat. Atap istana terukir aura naga, dan setiap langkah terasa seperti menapaki kekuatan yang tidak seharusnya disentuh manusia biasa. Namun meski megah, atmosfer langit ke-9 terasa kosong. Tidak ada prajurit, tidak ada pelayan surgawi, tidak ada suara kehidupan. Hanya angin dan gema samar tempat ini. Yun Shaotian mengernyit. Mengapa terasa seperti dunia matu? Qian Liang tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan, seolah mengenang sesuatu yang jauh di masa lalu. Langit ke-9 adalah singgasana tertinggi. Hanya mereka yang diakui tahta yang boleh tinggal di sini. Ia berhenti sejenak. Namun sejak Kaisar Surgawi menghilang, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sini. Yun Shaotian merasakan sebuah tekanan saat menatap istana keemasan yang menggantung di tengah langit besar, raksasa, seperti gunung yang dipoles dengan cahaya murni. Aura yang keluar dari sana membuat kulitnya merinding. Qian Liang melanjutkan, tempat itu istana tahta abadi adalah tempat di mana Kaisar Surgawi terakhir menghilang 1000 tahun lalu. Sampai sekarang, tidak ada satupun yang mampu memasukinya. Yun Shaotian menatapnya. Termasuk kau? Termasuk semua makhluk langit, jawab Qian Liang dingin. Pintu istana hanya terbuka bagi pewaris kaisar. Yun Shaotian menelan ludah. Kau yakin aku benar-benar pewarisnya? Qian Liang memutar tubuh dan menatapnya lekat-lekat. Jika bukan kau, celah merah itu tidak akan terbuka.
tanduk naga tidak akan bereaksi, dan para pemburu tidak akan turun ke dunia rendah. Ia mendekat, Yun Xiaotian, mau tidak mau. Kau memang pewaris itu. Yun Xiaotian terdiam, kepalanya penuh pertanyaan. Tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh bumi langit bergetar, angin berubah menjadi pusaran. Aura yang sangat besar mendekat dari arah utara. Yun Xiaotian refleks menoleh. Apa itu? Qian Liang menghunus pedangnya, dia datang. Dari ujung horizon, sesosok raksasa muncul berjalan di udara. Tingginya lebih dari 5 meter. Tubuhnya dilapisi sisik hitam keunguan, dan dari punggungnya menjulur 2 tanduk besar seperti tanduk naga yang patah. Matanya merah membara, penuh amarah kuno, yang ditelan waktu. Raksasa itu mengaum. Suaranya mengguncang ribuan kilometer langit. Yen. Liang. Yun Xiaotian terkejut mundur. Apa itu? Monster. Bukan, jawab Qian Liang. Suaranya pahit itu, namun suara Qian tiba-tiba terdistorsi, seolah sesuatu menghalangi penyebutan nama makhluk itu. Raksasa itu menunjuk pada Yun Xiaotian dengan setengah tubuh bergetar marah. Kau anak Iteo. Darah terlarang itu. Yun Xiaotian menegang. Aku. Kenapa aku? Raksasa itu berteriak. Kaisar surgawi menipuku, darahnya menghancurkanku. Dan pewarisnya harus musnah. Qian Liang melangkah maju, pedangnya bersinar terang. Pergi ke belakangku, Xiaotian. Makhluk itu terkutuk. Sejak perang terakhir Kaisar, ia membenci darah naga lebih dari siapapun. Raksasa itu mengambil napas panjang, langit menggelap, awan berkumpul. Sebuah tekanan yang lebih besar dari para pemburu sebelumnya muncul. Qian Liang memaki pelan, TCH, jika aku bertarung penuh kekuatan, langit ke-9 akan retak ini. Terlalu cepat. Yun Xiaotian merasa tanduk naga dalam tubuhnya merespon aura raksasa itu dengan rasa takut. Qian Liang, Yun berkata, suaranya gemetar, kalau makhluk itu datang untukku, kita harus lari. Qian Liang memasang kuda-kuda, tidak bisa, ia dapat mencium darahmu dari jarak dunia. Yun Xiaotian memucat. Raksasa itu mengangkat kedua lengannya. Dari telapak tangannya muncul lingkaran cahaya hitam yang berputar, menelan energi sekitar. Hembusan napasnya saja membuat struktur awan runtuh. Dan kau, pewaris kecil, akan hilang dari segala dimensi. Tepat ketika raksasa itu hendak menghancurkan mereka, sesuatu bergetar dari tubuh Yun Xiaotian. Tulang belakangnya terasa panas. Tanduk naga yang selama ini hanya muncul samar, kini bersinar di bawah kulitnya, membentuk garis-garis cahaya yang menjalar sampai ke leher dan bahu. Aura Yun Xiaotian meledak keluar begitu saja. Qian Liang menoleh cepat. Ini bukan kekuatan pewaris biasa. Raksasa itu terhenti. Itu tanda ancin, namun lagi-lagi, suara raksasa itu terganggu oleh distorsi misterius setiap kali ia hendak menyebutkan sesuatu yang terlalu penting. Yun Xiaotian terengah-engah. Apa yang terjadi padaku? Qian Liang memandangnya dengan mata melebar. Kau bukan hanya pewaris kaisar, kau. Ia menutup mulutnya seketika, seolah ada kekuatan tak terlihat yang melarangnya melanjutkan. Tapi ia akhirnya berkata dengan suara rendah, Xiaotian, tubuhmu menyimpan sesuatu yang bahkan kaisar sendiri takutkan. Langit bergetar, raksasa itu mengaum keras, dan Yun Xiaotian merasakan pintu kekuatan dalam dirinya mulai terbuka paksa. Episode ini berakhir dengan Qian Liang memekik. Xiaotian, tahan dirimu. Jangan biarkan itu bangkit sekarang, kau belum siap. Kabut ungu yang muncul dari tubuh Yun Xilian perlahan surut, tetapi seluruh balai bintang utara masih bergetar, seperti baru saja mendengar nama tabu dari langit tertinggi. Para tetua saling menatap, wajah mereka pucat, tak satu pun berani bersuara. Namun Shen Elxiang tidak peduli. Pada kegaduhan itu ia hanya menatap kedua telapak tangannya yang hangat berkilau cahaya emas redup. Aura itu sama dengan aura dalam mimpinya, aura kaisar surgawi. Ia mengembuskan napas. Aku harus bicara dengan tetua Fu Jingya. Ada sesuatu yang janggal. Fu Jingya mengangguk, seolah sudah menebak arah pikiran muridnya. Ikut denganku. Ada tempat yang harus kau lihat. Mereka melintasi jembatan-jembatan batu mengambang yang mengarah jauh ke sisi belakang Gunung Sekte, menuju area terlarang yang jarang disentuh murid, lembah arang senja, tempat yang bahkan para tetua enggan dikating guru. Kenapa ke sini? Fu Jingya tak menjawab. Saat kau melihatnya sendiri, kau akan mengerti. Begitu memasuki lembah, Shen Elxiang merasakan tekanan spiritual yang membuat paru-parunya seolah dicekik. Tanah retak-retak,
Pohon-pohon mengering seolah ribuan tahun tak bernapas. Di tengah lembah berdiri sebuah monolit batu hitam pecah, satu-satunya peninggalan dari pertempuran kuno yang nyaris memusnahkan seluruh daratan. Fu Jinghe menyentuh monolit. Retakan-retakannya langsung menyala samar, seakan merespons keberadaan Shen Elxian di sini. Tempat terakhir Kaisar Surgawi Shen Tuje sebelum menghilang 1000 tahun lalu, Shen Elxian menegang. Nama itu nama yang bahkan para malaikat takut ucapkan sembarangan. Kau tahu kenapa klan Surgawi mengusirmu tanpa memberi kesempatan? Lanjut Fu Jinghe. Karena darahmu adalah darah yang mereka tak ingin bangkit kembali. Shen Elxian menelan ludah. Jadi, aku benar-benar pewaris Kaisar Surgawi. Bukan sekadar pewaris, jawab gurunya. Kau adalah tubuh reinkarnasinya. Angin berhenti, dunia seakan membekun. Shen Elxian menolak percaya, tetapi di dadanya, simbol spiral 3 cahaya mulai berputar, bereaksi terhadap monolit. Ia memegang dadanya, napasnya memburu. Tubuhmu mungkin baru berusia belasan tahun, lanjut Fu Jinghe. Namun jiwamu telah ditakuti oleh 10 alam. Mendadak, monolit meledak oleh cahaya hitam keunguan. Dari dalamnya, muncul sebuah pusaran seperti mata makhluk purba yang menatap Shen Elxian. Cahaya emas dari tubuh pemuda itu merespon, seolah dua kekuatan saling mengenali. Guru, apa ini? Fragmen memori Shen Tuje. Fu Jinghe berseru, jika kau terima itu, kau akan tahu kebenaran tentang pengkhianatan klan Surgawi. Sebelum Shen Elxian bisa mundur, pusaran menyedotnya, seluruh penglihatannya berubah menjadi lautan bintang. Ia melihat sosok berjubah emas menantang para tetua Surgawi, sosok yang memiliki wajah samar mirip dirinya. Ia mendengar teriakan, pengkhianatan, sumpah darah, dan kalimat terakhir sang kaisar, siapapun pembawaku kelak akan membuka pintu kehancuran bagi para pengkhianat. Kesadaran Shen Elxian kembali dengan tubuh gemetar. Fu Jinghe menangkapnya sebelum ia jatuh. Apa yang kau lihat? Kebenaran, jawab Shen Elxian pelan, dan aku tak akan lagi lari dari takdirku. Tetapi tepat saat ia berdiri tegak, sebuah suara asing menggema di seluruh lembah datar, dingin dan penuh rasa jijik. Jadi pewaris itu akhirnya bangun juga. Muncul dari udara adalah sosok berambut putih perak dengan mata biru gelap. Zuo Wuya, utusan langsung dari Istana Bintang Abadi. Salah satu cabang terkuat klan Surgawi. Ia menatap Shen Elxian seolah melihat sampah. Shen Elxian, kau tak seharusnya hidup sampai sejauh ini. Atas nama klan Surgawi, aku akan mengeksekusimu di sini. Fu Jinghe bersiap bertarung. Shen Elxian menghela napas. Jadi, mereka benar-benar tak akan berhenti memburuku. Tatapan matanya berubah, dipenuhi cahaya emas yang perlahan berputar seperti matahari kuno. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan mati duluan. Angin di lembah arang senja berubah liar, berputar membentuk pusaran. Ketika Shen Elxian dan Zuo Wuya saling berhadapan, dari kejauhan, Fu Jinghe merasakan tekanan spiritual kedua pemuda itu bertumbukan di udara bagaikan dua bintang yang memaksa orbitnya saling bertabrakan. Zuo Wuya tersenyum tipis, darah Kaisar Surgawi. Aku bisa menciumnya dari sini, jijik. Ia mengangkat tangan, membentuk tombak cahaya bintang yang memanjang hingga puluhan meter. Udara di sekitar tombak itu bergetar, seolah ruang tak tahan menanggung wujudnya. Shen Elxian menatapnya dengan tenang. Kalau begitu jangan mendekat, agar kau tak mati, karena bau yang sama. Tombak itu melesak. Fu Jinghe hendak bergerak, namun Shen Elxian melangkah maju lebih cepat. Tubuhnya menciptakan lingkaran cahaya emas yang memutar, membelokkan tombak raksasa itu ke samping hingga menghantam tebing dan menciptakan kawah besar. Zuo Wuya mengangkat alis. Kau bahkan belum mencapai ranah inti surgawi, bagaimana bisa menangkis teknikku? Shen Elxian memejamkan mata sejenak. Di balik kegelapan kelopak matanya, ia melihat bayangan Shen Tuje Kaisar Surgawi berdiri dengan tangan terlipat, seolah mengawasi cucunya sendiri. Gerakan itu, kau belum melakukannya dengan benar. Suara itu menggema seperti gurul, namun penuh ketenangan kuno. Shen Elxian membuka mata. Cahaya emas kini keluar dari pori-porinya, membentuk garis-garis tipis menyerupai tato hidup. Karena ini bukan kekuatanku saja, bisiknya ini warisan yang mulai bernyanyi. Ia meninju udara. Tinju itu seperti meteor jatuh, menabrak kosong. Namun gelombang hantamannya membuat Zuo Wuya terdorong beberapa langkah ke belakang. Tidak mungkin, gumam Zuo Wuya, teknik itu. Teknik eksklusif keluarga kaisar, teknik yang seharusnya musnah. Shen Elxian melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar.
Aku sudah melihat pengkhianatan kalian, ucapnya datar, dan jika kalian ingin memusnahkan garis keturunanku, kalian harus memastikan aku benar-benar tidak bisa berdiri. Suoya mengertakkan gigi. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk rasi pembantai malaikat. 3 bola cahaya yang berputar mengelilinginya. Namun sebelum ia bisa menyerang, suara lembut tapi tajam memotong udara. Cukup, seorang gadis muncul di atas bebatuan tinggi. Rambut hitamnya memanjang hingga pinggang, matanya ungu gelap berkilau seperti nebula. King Ruolun, putri kepala istana bintang abadi dan murid yang terkenal berhati dingin. Suoya menunduk. King Ruo, kau tidak boleh mencampuri misi ini. King Ruolun menatap Shen Elxiang dengan tatapan aneh, bukan jijik, bukan marah, namun penasaran, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Misi, ia mengulang, atau pembantaian sepihak. Dia pewaris Kaisar Surgawi, tegas Suoya. Jika dibiarkan hidup, akan mengacaukan prediksi surga. King Ruolun memotong, suaranya datar, atau mengungkap dosa para tetua klan surgawi. Suoya terdiam. Shen Elxiang memperhatikan gadis itu, meski berasal dari musuh. Ucapannya terdengar terlalu jujur untuk seorang anggota klan surgawi. King Ruolun melangkah turun, aura lembut namun tajam seperti bulan sabit. Shen Elxiang, ucapnya, ada seseorang yang ingin menemuimu. Shen Elxiang menyipitkan mata. Siapa? Ia menatap pemuda itu dalam. Orang yang tahu keberadaan makam Kaisar Surgawi. Ucapan itu membuat Fu Jinghe langsung menegang. Bahkan Suoya tampak terkejut. Makam Kaisar. Ulang Shen Elxiang perlahan. Masih ada. King Ruolun mengangguk. Ya. Dan rahasia itu bisa mengubah seluruh 10 alam. Shen Elxiang menatap langit senja yang berubah ungu pekat. Jika makam itu benar-benar ada, maka di dalamnya pasti tersimpan kekuatan yang klan surgawi paling takutkan. Ia mengepalkan tangan. Baik, katanya, bawa aku ke orang itu. Dari balik bayangan, seseorang bergerak muncul perlahan seperti hantu. Sosok berjubah abu-abu, mengenakan topeng pecah separuh. Mata kirinya bersinar biru dingin. Sudah lama, pewaris kaisar, kata sosok itu. Aku adalah penjaga makamnya. Sosok bertopeng itu melangkah maju. Setiap langkahnya memunculkan riak halus pada tanah. Seolah dunia sendiri menahan napas. Shen Elxiang memperhatikannya dengan penuh waspada. Sementara Fu Jinghe berdiri di belakang muridnya, menjaga tiap detail yang mungkin mengancam. Suoya menggertakkan gigi. Lorang ini, dia seharusnya sudah mati. Para tetua surgawi mengatakan, seluruh penjaga makam telah lenyap 1000 tahun lalu. Sosok bertopeng itu tak menoleh. Para tetua surgawimu memang suka berbohong. King Ruolun menatapnya tenang, namun matanya sedikit bergetar. Ia jelas tahu identitas pria itu, lebih dari Suoya. Shen Elxiang, katanya, dia tidak memiliki nama. Semua penjaga makam adalah individu yang menghapus namanya sendiri untuk melayani. Kaisar Surgawi tidak memiliki nama. Shen Elxiang bergumam, kalau begitu, bagaimana aku harus memanggilmu? Sosok itu mengangkat wajahnya sedikit, memperlihatkan bagian topeng yang pecah retakan menampakkan kulit seperti pahatan batu yang hidup. Kau bisa memanggilku Shoyin, gemanya yang tersisa. Nama itu cukup untuk seseorang yang sudah seharusnya tidak ada. Shen Elxiang mengangguk singkat. Baik, jadi apa yang ingin kau tunjukkan? Shoyin mengangkat tangan. Runtuhan monolit yang sebelumnya pecah karena fragmen memori Shen Tujit tiba-tiba bergetar. Batu-batu itu melayang, berputar, lalu membentuk pintu batu kuno dengan simbol spiral emas yang sama seperti di dada Shen Elxiang. Ini bukan monolit biasa, kata Shoyin. Ini adalah kunci pertama menuju makam kaisar. Kau adalah satu-satunya yang bisa membukanya. Suoya langsung maju. Tidak. Makam itu tidak boleh dibuka. Kaisar surgawi telah diam. Shoyin menatapnya datar. Tanah di bawah Suoya retak seperti kaca hanya. Karena satu kata itu, pemuda berambut perak itu terhuyung. Wajahnya pucat. Bagaimana kekuatan sebesar itu? Hanya dari tekanan suara. Shen Elxiang memandang Shoyin dengan lebih serius. Kekuatan orang ini berada di ranah yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan peringkat biasa. Shoyin menoleh pada Shen Elxiang. Kau harus memutuskan apakah akan membuka pintu ini atau tidak. Namun jika kau menolaknya, para tetua surgawi akan mengejarmu sampai akhir zaman. Mereka tak akan membiarkan pewaris kaisar tetap hidup. Shen Elxiang menggenggam jari-jarinya. Ia ingat saat diusir dari klan surgawi. Ia ingat tatapan jijik,
hinaan, dan perasaan ditinggalkan oleh dunia yang seharusnya menerima kelahirannya. Dan sekarang ia tahu alasannya. Karena mereka takut. Aku akan membukanya, ucapnya mantap. Cahaya emas dari tubuhnya langsung menyala, merambat menuju pintu batu. Simbol spiral mulai berputar, memancarkan sinar terang. Namun saat pintu hampir terbuka, sebuah kekuatan hitam tiba-tiba merambat dari arah hutan lembah, berhenti. Suara itu bergema seperti badai. Dari kegelapan muncul puluhan sosok berjubah putih keperakan pasukan langit keempat, elit klan surgawi yang hanya bergerak ketika surga merasa terancam. Pemimpin mereka, pria berambut abu panjang dengan mata tajam bagaikan pisau, melangkah maju. Shen Elxiang, atas nama 10 tetua agung. Kau diperintahkan menyerahkan tubuhmu, karena di dalamnya tinggal ancaman terbesar bagi surga. Shen Elxiang menatap mereka tanpa gentar. Kalau begitu, silakan coba. Pemimpin pasukan langit keempat mengangkat pedang hitam tipis yang melengkung seperti bulan sabit dengan senang hati. Namun sebelum ia menyerang, Shouyin menepuk tanah dengan ujung jarinya. Sekejap, seluruh lembah berubah. Dunia seperti membalik, angin berhenti, suara lenyap. Dalam radius puluhan meter, hanya Shen Elxiang dan Shouyin yang bisa bergerak sementara semua pasukan surgawi membeku seperti patung. Shen Elxiang terkejut. Apa yang kau lakukan? Teknik Kaisar, jawab Shouyin. Teknik yang pernah digunakan Shen Tuji untuk menghentikan satu perang alam. Hanya dengan satu ketukan tangan, Shouyin menoleh padanya. Sekarang kau mengerti alasan para tetua surgawi takut padamu? Shen Elxiang menggenggam napas, kekuatan itu benar-benar di luar logika. Shouyin menunjuk pintu batu. Masuklah sebelum segel waktu ini pecah. Shen Elxiang menatap pintu itu, lalu melangkah masuk. Cahaya emas menyambutnya, seakan mural bintang terbuka untuk pewaris sahnya. Ting Rolun satu-satunya yang tidak membeku oleh teknik Shouyin mengikuti dari belakang. Aku harus melihat ini, pikirnya. Dunia sedang berubah. Tepat sebelum pintu tertutup, Shouyin berbisik kepada Shen Elxiang, di dalam sana kau akan menemukan kebenaran tentang siapa yang sebenarnya membunuh Kaisar Surgawi. Dan pintu itu tertutup rapat, memutus dunia luar membawa Shen Elxiang memasuki makam yang bahkan para dewa takut untuk dekati. Begitu Shen Elxiang memasuki pintu batu, seluruh dunia berubah. Ia seperti jatuh ke dalam lautan bintang tak bertepin. Cahaya emas, biru, dan hitam berputar perlahan seperti pusaran galaksi yang diciptakan dalam sebuah ruang kecil. Ting Rolun melangkah masuk tepat di belakangnya, matanya melebar. Ini bukan makam biasa, gumamnya. Tentu saja tidak. Ini adalah makam Kaisar Surgawi Shen Tuji, makam seorang yang kekuatannya pernah mengatur 10 alam. Shen Elxiang menginjak permukaan bintang yang solid, seolah berjalan di atas cahaya. Tiba-tiba semburan ingatan purba meledak di bawah telapak kakinya seperti rekaman perang kuno yang menari di udara. Dalam ilusi yang hidup, para dewa terjatuh dari langit. Gunung runtuh menjadi debu, dan Shen Tuji berdiri sendirian di puncak langit, menghadapi seluruh klan surgawi yang mengkhianatinya. Ting Rolun menutup mulutnya. Apa ini? Bayangan sejarah. Shen Elxiang merasa dadanya berat. Tidak, ini adalah peringatan. Sebuah suara bergema dari kejauhan, suara berat, dalam, memiliki gema kekuatan yang mampu mengguncang dunia, bahkan setelah mati. Pewarisku, kau akhirnya kembali. Shen Elxiang menegang. Suara itu persis seperti suara dalam fragmen memori sebelumnya. Mereka berjalan lebih jauh, hingga mencapai sebuah altar emas besar yang dikelilingi patung-patung raksasa para penjaga kuno. Pada altar itu, berdiri sebuah arca emas berwujud manusia. Namun ukurannya jauh di atas ukuran normal. Patung itu memancarkan tekanan, yang membuat Ting Rolun hampir berlutut. Itu Shen Tuji. Bukan tubuhnya, jawab Shen Elxiang, hanya cangkang. Tapi masih hidup. Arca itu membuka matanya. Cahaya emas memancar dari celah-celahnya. Bukan seperti hidup, tapi seperti menolak untuk mati. Pewaris darahku, suara itu menggema melalui arca. Kau telah masuk ke dalam tempat tidurku yang terakhir. Atau seharusnya terakhir. Shen Elxiang menahan napas. Kaisar, apa benar mereka membunuhnya? Arca itu tertawa-tawanya pahit dan mengguncang ruang. Membunuhku? Tidak. Mereka bahkan tidak sanggup menyentuh tubuhku. Ting Rolun terkejut. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya? Cahaya emas memadat, membentuk gambaran. Shen Tuji berdiri, dikelilingi ribuan malaikat surgawi, namun bukan mereka yang menyerang duluan. Dari balik kegelapan,
muncul bayangan hitam bertanduk, wujud asing yang bukan milik 10 alam, yang membunuhku. Adalah sesuatu yang berasal dari luar dunia ini. Shen Elxiang menggeram, klan surgawi membohongiku. Selama ini, bukan hanya mereka, lanjut Arca itu, ada kekuatan yang lebih besar, yang bahkan klan surgawi tak sanggup lawan. Ketika aku memeranginya, para tetua memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkanku. King Ruolun mengepalkan tangannya untuk pertama kalinya. Wajah dinginnya retak dan menunjukkan emosi. Mereka menyembunyikan ini dari seluruh alam. Arka Shen Tuji memandang Shen Elxiang langsung. Cahaya matanya tajam seperti bilah pedang yang mengiris jiwa. Pewarisku, kau bukan hanya penerus tahta, kau adalah kunci untuk menghentikan kembalinya makhluk itu. Shen Elxiang terdiam. Kembalinya makhluk yang membunuh kaisar. Arca itu mengangkat tangan, dan dari lantai bintang, sebuah inti cahaya emas terangkat. Bentuknya seperti bola yang berdenyut pelan, seperti jantung yang setengah tertidur. Ambillah. Ini adalah setengah dari inti kaisar, bagian lain masih tersegel di luar, dijaga oleh para pengkhianat. Saat Shen Elxiang mendekat, Ting Ruolun tiba-tiba menariknya ke samping. Hati-hati. Ledakan gelap yang mengerikan menerobos dari atas, menghancurkan langit ruang makam. Suara auman melengking berkumandang, menembus setiap lorong. Sebuah retakan hitam terbuka di udara, retakan yang sama dengan bayangan yang membunuh kaisar dalam rekaman. Shen Elxiang terpaku itu. Makhluk itu. Dari retakan muncul lengan gelap besar berbentuk asap hitam, berusaha meraih inti cahaya. Arka Shen Tuji berseru, itu bukan tubuhnya, hanya pecahan kesadarannya. Elxiang, ambil inti itu sekarang. Shen Elxiang mengulurkan tangan, namun saat jari-jarinya hampir menyentuh inti itu, retakan gelap berdenyut dan melepaskan gelombang kekuatan yang memaksa lututnya hampir jatuh ke tanah. King Ruolun menahan serangan dengan pedang energi ungunya cepat. Retakan itu membesar. Lengan gelap meraih ke arah Shen Elxiang lebih cepat daripada cahaya. Namun tiba-tiba seseorang meloncat ke depan, memblokir serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Shoryun. Tubuhnya retak seperti porselen, namun ia menatap Shen Elxiang sambil tersenyum samar di balik topeng pecahnya. Aku sudah menunggu ribuan tahun untuk melakukan ini. Ia memukul inti emas dengan telapak tangannya, mendorongnya ke dada Shen Elxiang. Cahaya membuncah seperti ledakan matahari. Inti kaisar masuk tepat ke dalam tubuh Shen Elxiang. Shoryun berbisik sebelum tubuhnya hancur menjadi debu. Bangkitlah, pewaris sejati kaisar. Dan seluruh ruang makam meledak oleh cahaya emas. Ketika kekuatan Shen Tuji turun langsung ke tubuh Shen Elxiang, ledakan cahaya emas menghantam seluruh ruang makam seperti ledakan matahari minim. Shen Elxiang merasakan tubuhnya diguncang kekuatan yang tidak seharusnya pernah dimiliki manusia manapun, seakan napasnya tersambung ke inti langit dan bumi sekaligus di dada, tempat inti kaisar masuk. Muncul simbol spiral emas 3 lapis yang kini berputar sendiri, hidup seperti jantung kedua. Ting Ruolun menutupi wajahnya dari cahaya yang menyilaukan. Elxiang, kau menyatu dengan inti kaisar. Sebelum Shen Elxiang sempat menjawab, rasa panas yang tak tertahankan menyebar dari dadanya ke setiap tulang, urat, dan bahkan pikirannya. Ia menggigit bibir, darah menetes dari sudut mulutnya. Ini kekuatan terlalu besar. Tenangkan jiwamu. Suara Shen Tuji dari arca emas yang kini retak akibat ledakan menembus langsung ke kesadaran Shen Elxiang. Jangan melawan kekuatan itu, biarkan ia mengenalmu. Dan kau mengenal ia. Shen Elxiang menarik napas dalam-dalam, dunia di sekitarnya menjadi putih. Ia melihat bayangan Shen Tuji berwujud manusia normal berdiri di hadapannya, lebih muda, lebih manusiawi, tanpa baju sirah emas, hanya memakai jubah sederhana. Jangan takut, anakku, suara itu menenangkan, namun membawa bobot ribuan tahun. Aku. Shen Elxiang terengah. Aku tak percaya. Semua ini nyata. Shen Tuji tersenyum. Aku tidak membutuhkan pewaris yang sempurna. Aku membutuhkan pewaris yang bertahan. Cahaya meredup. Dunia kembali. Namun sebelum Shen Elxiang sempat sepenuhnya pulih, retakan hitam yang sebelumnya menghancurkan langit makam ikut meradan, seakan marah karena gagal merebut inti kaisar. Lengan gelap itu kembali muncul, kini 2, 3, lalu 4 lengan. Semuanya meraih Shen Elxiang. Ting Ruolun mengangkat pedang energinya. Elxiang, di belakangmu. Shen Elxiang mengangkat tangan, refleks, tanpa teknik, tanpa mantra, hanya gerakan alami yang tiba-tiba ia pahami. Dari telapak tangannya,
Cahaya emas berbentuk cincin, meledak keluar suara seperti gong surgawi berdentang keras. JONG gelombang energi itu menghantam lengan-lengan gelap, membuatnya terhunus kembali ke dalam retakan. Ting Ruolun terpana teknik itu. Teknik Kaisar Shen Tuji yang hilang nada awal surga. Tetapi retakan itu tidak menyerah. Dari dalam kegelapan, terdengar suara seram berlapis-lapis, seperti ribuan bisikan makhluk tak dikenal, mengucapkan kata yang sama, pewaris. Shen Elxiang merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan suara makhluk hidup, lebih seperti gema dari kekosongan yang mencintai kehancuran makhluk itu. Shen Elxiang menggertakkan gigi, ia ingin keluar. Arka Shen Tuji yang sejak tadi retak mengeluarkan cahaya terakhirnya. Elxiang, kau belum siap menghadapi makhluk itu sepenuhnya. Segel makam ini akan runtuh dalam 30 napas lagi. Tiba-tiba altar mulai bergetar keras. Lantai bintang retak seperti kaca, dinding cahaya berdenyut liar. Ting Ruolun menatap Shen Elxiang. Napasnya cepat. Apa yang harus kita lakukan? Shen Elxiang menatap pintu cahaya yang mulai terbuka kembali, menunjukkan dunia luar. Kita pergi. Arka Shen Tuji berbicara untuk terakhir kalinya, pewarisku. Bawalah warisanku keluar, dan ingat, makhluk itu tidak akan berhenti mengejarmu. Suara itu mulai memudar, dan juga para tetua surgawi akan melakukan apapun untuk memusnahkanmu. Shen Elxiang menggenggam lengan Ting Ruolun dan berlari menuju pintu keluar. Retakan hitam membesar, tangan-tangan gelap berusaha menyeret seluruh makam ke dalam kekosongan. JONG. Shen Elxiang melepaskan satu serangan nada awal surga terakhir. Gelombang emas meruntuhkan separuh altar, memberi ruang mereka untuk melarikan diri. Ting Ruolun menoleh ke belakang Elxiang. Shouyin. Shen Elxiang tertunduk. Tubuh Shouyin telah berubah menjadi debu cahaya yang perlahan jatuh, melayang di udara. Tidak ada tubuh, tidak ada darah. Namun sepotong topeng pecahnya jatuh tepat di kaki Shen Elxiang. Ia berlutut, mengambil pecahan itu, dan mengepalkannya dalam genggaman. Terima kasih, bisiknya. Aku akan mengakhiri perang yang kau jaga sendirian selama ribuan tahun. Mereka melompat melalui pintu cahaya tepat saat ruang makam runtuh oleh tarikan retakan hitam. Bam! Shen Elxiang dan Ting Ruolun keluar dan tersungkur di tanah lembah arang senja. Ketika mereka bangkit, mereka melihatnya. Pasukan langit keempat kini bebas dari pembekuan waktu. Mereka menatap Shen Elxiang dan segera melihat simbol spiral emas menyala di dadanya. Dia berhasil menyerap inti kaisar. Tidak mungkin. Hentikan dia sebelum. Pemimpin pasukan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tangkap pewaris itu. Jangan biarkan dia keluar dari lembah ini hidup-hidup. Ting Ruolun berdiri di sisi Shen Elxiang. Elxiang, jika kau bertarung di sini, kita mati. Kalau kita lari, mereka akan mengejar. Benar. Ting Ruolun tersenyum tipis. Tapi ada satu jalan lain. Ia mengulurkan tangannya. Percaya padaku? Shen Elxiang menatap mata ungunya sejenak. Percaya. Ting Ruolun menggenggam tangannya erat dan melompat ke jurang terdalam lembah tempat yang bahkan para tetua menyebut sebagai lorong menuju dunia lain. Para pasukan berteriak mengejar. Namun terlambat, kedua sosok itu lenyap dalam kegelapan jurang lembah arang senja. Menuju tempat terlarang yang bahkan klan surgawi tak berani sentuh. Angin badai kosmik meraung di sekeliling Celestial Abyss Gate yang mulai retak. Cahaya biru perakan memancar dari dalam celah, seakan-akan alam semesta lain tengah mengintip ke dunia fana. Suanyang Li berdiri di tepi tebing besar itu. Jubahnya berkibar. Napasnya stabil meskipun tekanan kekuatan yang terpancar dari gerbang itu bisa menghancurkan kultivator biasa dalam sekejap. Di belakangnya, seluruh kultivator dari 9 klan surgawi, murid-murid yang pernah meremehkannya, para tetua yang dulu mengusirnya sekarang berdiri diam, wajah pucat, menatap sosok Li dengan campuran rasa kagum dan ketakutan. Tidak ada lagi yang berani memanggilnya pengkhianat. Tidak ada lagi yang bisa menyebutnya lemah. Di sisi kiri Li berdiri Ling Yueya, dengan mata peraknya yang bersinar lembut, seolah mampu menenangkan kekacauan apapun. Di sisi kanan berdiri Yu Mianro, rambut hitamnya melayang seperti asap, memancarkan aura yang begitu lembut namun kuat. Kedua wanita itu kini secara terbuka berdiri sebagai pengikut inti sang pewaris kaisar surgawi. Sementara itu, Yu Sheng Hao yang kini telah sadar sepenuhnya berlutut tidak jauh di belakang Li. Master, tidak ada kata yang pantas untuk menggambarkan penyesalanku dahulu. Suaranya bergetar bukan karena takut, tetapi karena hormat. Li tidak menjawab. Matanya fokus pada gerbang yang kini makin terbuka.
suara ledakan terdengar dari langit. Lalu muncul retakan berbentuk lingkaran. Dari sana turun 3 sosok berjubah kegelapan para penjaga celestial abyss dari dimensi lain. Suara mereka menggema seperti dentuman logam, pewaris kaisar surgawi. Akhirnya muncul, jika kau mengambil kembali warisanmu, maka batas semesta akan runtuh. Dunia fana tidak layak menampung eksistensimu. Suanyang Li tersenyum tipis, dingin namun tenang. Itu masalahku, bukan urusan kalian. Para penjaga mengangkat tangan mereka, membentuk tombak energi gelap. Namun sebelum mereka sempat menyerang, tubuh Li bersinar emas lebih terang dari matahari. Itulah Golden Void Fisikun, miliknya yang kini aktif penuh, disertai warisan Kaisar Surgawi, yang terbangun 100%. Semua orang mundur beberapa langkah, bahkan para tetua tingkat puncak tidak tahan dengan tekanannya. Li melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat udara bergetar seperti kaca yang dipukul. Jika keberadaanku akan menghancurkan batas dunia, bisiknya, maka aku akan menciptakan batas baru. Para penjaga menyerang serentak, 3 cahaya hitam menyapu ruang, memotong awan, meruntuhkan gunung di kejauhan. Tetapi Li mengangkat tangan kanannya, dan seluruh serangan itu berhenti di udara, seolah tertahan oleh dinding tak terlihat. Giliran kalian, dengan satu gerakan jari, Li menghapus ketiga penjaga itu menjadi debu cahaya, seolah mereka tidak pernah ada. Kerumunan di belakangnya benar-benar gemetar. Tetua klan Suanyan yang pernah mengusirnya kini berlutut, suaranya pecah. Pewaris Kaisar, kami mohon ampun. Li berpaling sedikit, tatapannya dingin, tapi tidak penuh kebencian. Aku tidak kembali untuk memimpin kalian atau membalas dendam. Ia menunjuk ke gerbang yang kini terbuka lebar. Aku kembali untuk menutup luka di dunia yang kalian buka karena keserakahan. Kilatan cahaya emas melonjak dari tubuhnya, lalu membungkus gerbang. Retakan-retakan yang tadinya terlihat semakin menganga kini tertarik balik, disegel oleh kekuatan yang tak seorang pun bisa pahami. Namun saat segel hampir selesai, cahaya dari gerbang menyala sangat terang. Dan sebuah suara kuno menggema dari dalam, pewaris, datanglah ke istana surgawimu. Semua orang terpaku, bahkan Li terdiam, karena suara itu adalah suara yang ia hanya dengar sekali di dalam ingatan. Warisan Kaisar Surgawi itu adalah suara ayahnya, sang Kaisar Surgawi yang hilang di luar semesta. Gerbang itu berubah menjadi pusaran emas. Li menatapnya, lalu menengok sekilas pada Yueya dan Mianro. Keduanya mengangguk tanpa ragu. Ling Yueya berkata dengan lembut, kami akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Yu Mianro menambahkan, takdirmu tidak lagi terikat pada dunia ini. Li tersenyum kecil, kalau begitu, mari kita pergi. Ia melangkah masuk ke gerbang, cahaya menelan tubuhnya, lalu tubuh kedua wanita itu, lalu seluruh pusaran perlahan menutup. Kenangan dunia fana berputar dalam pikiran Suanyang Li. Pengusiran, ejekan, kejatuhan, hingga kebangkitannya, dan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum portal menutup sempurna adalah, aku bukan lagi seseorang yang diusir dari klan. Aku adalah pewaris satu-satunya Kaisar Surgawi. Gerbang menutup, langit kembali tenang. Sementara itu, di dunia lain, sebuah istana emas seluas Bendoa mulai menyala kembali.